Hai hai hai, halo, kembali lagi di Kisah Dalam Sebuah Lensa. Pagi ini, biar saya mengajak kamu berjalan pelan menyusuri salah satu jalan paling bernapas di kota Bogor. Jalan Surya Kencana. Di balik riuhnya lalu lintas siang hari, Surya Kencana di pagi hari menawarkan ketenangan yang berbeda. Udara yang masih sejuk, dan aroma kota tua yang perlahan terbangun. Hari ini kita tidak akan terburu-buru, kita akan berjalan, mendengar, dan mencicipi apa yang disajikan di jalanan ini. Oke, jujur aja, kalau ada yang bilang Bogor cuma soal hujan dan kemacetan, fix, kalian belum pernah diajak jalan-jalan ke sini nih. Di Jalan Surya Kencana ini bukan sekedar jalan raya guys. Ini adalah tulang punggung sejarah Bogor yang dibungkus aroma kopi dan street food legendaris. Kita akan berjalan-jalan selama 15 menit ke depan dan kita akan bahas rahasia di balik bangunan tua. Tentunya juga kenapa kopi di sini rasanya beda. Yakinlah kau tetap milikku. Yakinlah duniaku, sayangku. Ya di dalam deh, nanti banyak lagi bunyi spesial nih ya. Sebelum kita masuk ke kopi-kopi hits, flashback dikit nih. Dulu, jalanan ini namanya Herenstad atau Jalan Tuan-Tuan. Bayangin dulu deh, di sini tuh pusat perdagangan paling sibuk. Kenapa? Karena lokasinya strategis banget. Gerbang masuk buat siapa aja yang mau masuk ke Istana Bogor. Jalan Surya Kencana itu kayak time machine. Kalau kamu bisa jalan 50 meter ke kiri, nemu bangunan kolonial. Kalau jalan 50 meter ke kanan, nemu kelenteng yang umurnya ratusan tahun. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti kalau Bogor itu dari dulu udah open minded nih. Seberapa? Oke, di sini nih yang bikin saya penasaran. Coba deh, sekilas mirip banget sama buah kesemek ya. Ada bedak putihnya, teksturnya mirip, tapi kata penjualnya ini bukan buah kesemek. Nah, kalau kalian yang jago botani atau emang anak Bogor asli, coba komen deh. Di bawah ini buah apa sebenarnya sih? Sekarang kita mau coffee break dulu nih ya. Kalau di kota lain itu kopi itu cuma soal kafein. Tapi di Surya Kencana, kopi itu soal heritage. Kamu bisa nemuin kedai kopi yang bangunannya udah ada di zaman kakek kamu masih PDKT sama nenek. Tapi setupnya modern. Ya. Oh, bro. Siriano, ini kafe juga nih. Siriano. Jadi kalau kamu ngerasa vibes-nya beda pas masuk sini, itu bukan perasaan kamu doang. Emang sejarahnya sekuat itu. Nah, ini Hotel Belva. Jadi ini Hotel Belva, bukan. Ini hotel kayak yang hotel di itu.
nih. Bogor Coffee Center. Pemberhentian pertama selalu tentang mencari kehangatan. Sebuah kedai kopi yang terselip di antara deretan toko-toko tua. Tempat ini surganya para penikmat kafein. Biji kopi berjejer membawa aroma roasting yang langsung memenuhi paru-paru. Tapi tenang, untuk kamu yang tidak terlalu bisa menikmati kopi, tempat ini punya kejutan. Seduhan teh mereka di sini sama nyamannya, lembut, wangi, dan pas untuk menghangatkan perut kosong di pagi hari. Untuk rasanya Yang rada asam. paling kalau yang agak asam di natural anaerob ini dia rasanya citrusi, agak kayak jeruk gitu. Sebenarnya lebih ke agak kayak jeruk Bali karena lumayan kecil gitu sih. Nah, coba deh perhatiin kopinya. Dia natural Bukan cuma soal manual brew atau latte art, tapi suasana slow livingnya. Kamu duduk di sini dengerin suasana kendaraan di luar yang pelan sambil nyeruput kopi. Itu healing yang harganya murah banget. Kadang saya juga mikir nih, apa sih rahasianya? Apa karena biji kopinya? Atau karena emang aura Surya Kencana yang bikin semua orang jadi lebih santai? Jalan Surya Kencana ini sebenarnya metafora. Dia ngajarin kita kalau yang lama dan yang baru bisa jalan bareng tanpa harus saling menghilangkan. Jalan Surya Kencana ini dibuat oleh Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808. Terkenal dengan Postweg atau Jalan Pos. Jalan Pos dimulai dari Anyer yang jaraknya 1000 km dan berakhir di Panarukan. Kemudian pada tahun 1905, pemerintah Kota Bogor mengubah nama jalan ini menjadi Jalan Handelsstad. Pada zaman kemerdekaan diubah menjadi Jalan Perniagaan. Kemudian Jalan Surya Kencana diresmikan pemerintah Bogor pada tahun 1970-an. Pada tahun 1853, Gubernur Jenderal J.C. Baud mengatur zona atau wilayah permukiman yang dinamakan Wijkenstelsel berdasarkan kelompok etnis tertentu. Tujuannya untuk memudahkan pemerintah kolonial mengkontrol masyarakat agar tidak bercampur dengan masyarakat lain. Kebijakan ini melarang etnis Tionghoa tinggal di tengah kota. Nah, kamu akan bisa menemui rumah-rumah penduduk asli Tionghoa.
kuliner asli Tionghoa dan menemui hilir mudik pengunjung yang berkaitan dengan transaksi jual beli di Jalan Surya Kencana. Jadi iya, ini one on one. Aktivitas ekonomi kawasan Surya Kencana selalu menjadi perantara produsen pribumi dan pedagang grosir Belanda yang zaman dahulu sudah berlangsung. Jalanan ini juga memiliki bangunan cagar budaya beragam. Seperti yang tadi sudah kita lewati, ada kelenteng Hoktaekgyo yang berfungsi sebagai tempat ibadah, perayaan hari besar keagamaan, dan wisata religi. Tentunya ada bangunan cagar budaya lainnya yang terletak di belakang Pasar Bogor. Soto mie. Martabak har. Ada martabak har di sini. Terdapat Hotel Pasar Baru yang dibangun sekitar tahun 18 ribuan bersamaan dengan dua hotel yang tersohor di kota ini. Bangunan-bangunan tersebut berarsitektur Indis dan paduan Eropa juga Cina. Dulu, bangunan ini menjadi primadona pelancong etnis Cina, Arab, dan pribumi. Oh, lihat yang antri. Wedang ronde. Enggak. Setelah teh dan biji kopi, hidung kita dituntun oleh aroma ragi dan mentega yang dipanggang. Yuk kita mampir sebentar ke toko roti. Melihat deretan roti yang baru matang ini selalu memberikan terapi visual tersendiri. Tekstur renyah di luar, namun sangat lembut di dalamnya. Bekal yang sempurna untuk mengganjal perut sambil melanjutkan langkah menelusuri Jalan Surya Kencana. Matahari mulai naik dan jalanan Surya Kencana mulai menunjukkan wajah aslinya sebagai surga kuliner. Dan rasanya tidak sah kalau kesini tanpa mencoba yang satu ini nih. Bakso yang selalu ramai antriannya. Uap kaldu daging yang gurih, tekstur bakso yang kenyal ditambah sedikit sambal. Menikmatinya di pinggir jalan dengan hiruk-pikuk Surya Kencana yang mulai hidup. Ini adalah definisi nikmat yang sederhana namun sulit dilupakan.
Gelato, mau gelato. Sebagai penutup perjalanan rasa hari ini, kita butuh sesuatu yang dingin dan manis untuk menetralisir gurihnya kaldu bakso yang tadi. Gelato, perpaduan tekstur lembut, rasa manis yang pas di suasana Bogor yang kini mulai terasa hangat. Surya Kencana selalu punya cara untuk memanggil kita kembali lewat aromanya, rasanya, dan setiap sudut tuanya yang fotogenik. Bantu channel ini terus bertumbuh dan kasih tahu kami di kolom komentar jalan raya mana lagi yang harus kita rekam dan susuri suasananya. Tetaplah berjalan, tetaplah bercerita, tetaplah bahagia. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya, hanya di Kisah Dalam Sebuah Lensa. Bye-bye.